Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rivaldi Nugraha dengan NIM 1910114024459. Pada kali ini saya akan membuat tugas akhir atau UAS dari mata kuliah Etika Profesi beserta dosennya yaitu Bapak Agus Septima Ridwan SHMKOM. Pada video kali ini saya akan membuat video reaction tentang etika profesi cybercrime. Oke, selanjutnya saya akan menayangkan video etika profesi tentang cybercrime tersebut. Selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan apa itu tentang cybercrime. Cybercrime atau kejahatan di dunia maya adalah jenis kejahatan yang dilakukan melalui komputer dan jaringan. Komputer sendiri merupakan alat untuk melakukan cybercrime itu sendiri, dan seringkali dijadikan sebagai target kejahatan dalam penggunaan komputer. Biasanya cybercrime ini membahayakan seorang karena mencuri data-data penting, data-data pribadi atau data-data perusahaan, bahkan bisa sampai keuangan juga. Ada banyak sekali masalah privasi yang terjadi yang bersifat rahasia yang didapatkan melalui cybercrime ini, dan sering kali disebar luaskan ke publik atau dijual kepada
pihak yang menginginkan data-data yang telah dicuri tersebut. Oke, selanjutnya pada video animasi yang telah ditayangkan tadi, yaitu tentang etika profesi, tentang cybercrime, yang dimana videonya tersebut diambil dari Pion Animation yang ada di YouTube. Jadi animasinya tadi itu diawali dengan adanya seorang hacker yang mengambil data perusahaan dan data dari salah satu pegawai yang ada di perusahaan tersebut. Lalu pas ketika keesokan harinya, si pegawai tersebut itu merasa ada yang hilang di komputer yang biasa ia tempati, dan dia sadar bahwa yang hilang itu adalah data-data perusahaan dan data pribadinya dia. Lalu dia memberitahu kepada teman kantornya bahwa data perusahaan ini dan data dia tuh telah dihack oleh seseorang. Lalu temannya tersebut menyarankan si pegawai ini untuk melaporkan kejadian ini ke polisi. Lalu si pegawai ini pergi ke kantor polisi dan melaporkan apa yang terjadi, bahwa di data-data perusahaan yang ia tempati itu menghilang. Selanjutnya polisi tersebut telah memproses laporan apa yang telah dilaporkan oleh si pegawai perusahaan tersebut, bahwa data-datanya telah hilang dan dicuri oleh si hacker cybercrime tersebut. Lalu pada keesokan harinya polisi menghubungi si pegawai lagi bahwa si orang yang melakukan cybercrime atau hacker ini setelah tertangkap, bahwa ketika orang melakukan cybercrime tersebut maka ada hukuman dan pasal-pasalnya. Seperti yang di video animasi tadi, pasalnya itu boleh kita tunjukkan lagi ya pasal-pasalnya. Perlu kita ketahui bahwa tindakan cybercrime itu tidak dibenarkan, karena tindakan tersebut adalah tindakan mencuri terhadap data-data milik orang lain atau data-data perusahaan pribadi. Bahwa ketika kita melakukan hal tersebut, maka kita bisa terkena pasal. Ketika terkena pasal, kita juga bisa terkena denda juga, dan dendanya itu juga tidak murah. Dan untuk cara untuk mengatasi cybercrime itu ada beberapa cara. Yang pertama itu kita harus memasang perlindungan pada perangkat. Ya, banyak seperti firewall, anti malware, lalu dan sejenisnya. Lalu yang kedua, kita memasang SSL pada website perusahaan. Lalu kita melakukan backup data agar supaya ketika data kita hilang, kita bisa ada backupnya, ada gantinya. Ya, sekian video dari saya. Jika video saya kurang jelas atau kurang bagus, mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.